Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah maba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar semuanya baik? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita istiqomah. Amin. Ini sampai bingung dulu terakhir tuh sampai apa gitu ya. Ya, ini penting ngaji gitu aja ya. Semoga diberikan manfaat dan keberkahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin. La tarhal ojo mlayu sapa sira, ojo lunga sapa sira mingkaunin. La tarhal ojo pindah sapa sira juga bisa. Mingkaunin saking kahanan atau kondisi, ila kaunin menuju kondisi berikutnya. Jangan engkau berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Jangan engkau berpindah dari satu keputusan menuju keputusan berikutnya. Jangan engkau bergerak dari satu makhluk menuju makhluk berikutnya, dari satu bidang menuju bidang berikutnya, dari satu fokus menuju fokus berikutnya, dari satu pekerjaan menuju pekerjaan berikutnya. Apapun itu kondisi. Kenapa kalau demikian? Fatakuna kahimarir raha. Karena kalau demikian engkau persis seperti himar ini loh, keledai ya. Keledai yang bingung. Jadi dulu keledai itu di tengah ada makanan. Terus kemudian makanan itu dikelilingi oleh rumah. Nah, ini keledai keluar, muter. Begitu muter, ada wadah makanan, pasti ada makanannya. Masuk ke dalam, kosong habis. Ini kan yang tadi. Dia keluar lagi, muter rumah lagi. Kata ini ada, masuk lagi, loh ini kan sing mau ngono terus. Itu namanya keledai bingung. Keledai apa? Bingung. Lah sebenarnya itu kita sering seperti itu. Misal sakit ya, contoh sakit. Nang kono ki ono dokter, di mari loh. Datang kita suruh kita ngono. Ternyata kata ora ono bedane. Habis itu ada yang merekomendasikan, ini malah luwih canggih mana? Lirik tok sehat. Datang lagi kita. Silakan datang. Ternyata ya ora. Terus muter. Nah, itu seperti apa? Keledai yang bingung. Dari satu pekerjaan menuju pekerjaan berikutnya. Iki sing rame apa ya? Sing rame dodolan. Dodolan apa? Dodolan ini nyoba. Begitu mulai hasil, pas mulai mau menggunakan hasilnya dilelah ono wae. Wah, ora dadi iki kok ya. Besok lagi ganti lagi. Nek iki dadi. Barang wis meh dadi lho kok ditiru wong. Oh, ora dadi maneh. Muyer itu. Itu bagaikan apa? Keledai yang bingung. Demikian pula seseorang yang misalkan ya jenengan di luar kantor, di kantor misalkan, atau di tempat pekerjaan, rasanya kayak nyesek, bolak-balik ngandani karyawan. Kalau begini tuh harus begini, bisa rasanya ngecewa ke karyawan. Lah, golek hiburan nang omah. Begitu tekan omah ternyata tiba itu bojone, padha wae udah. Kahimarir roha, seperti keledai yang bingung. Demikian pula. Dong pas belum punya mobil, wah aku nek di mobil mantep iki ketok iya Pajero. Barang wis lagi numpak Pajero jebule ngono-ngono kuwi ya. Pas ganti apa wae. Begitu diganti barang wis ditumpaki ya ngono-ngono kuwi maneh. Nah, itu namanya kahimarir roh, seperti keledai yang bingung. Terus idealnya bagaimana? Saya lanjutkan. Walladir tahala ilaihi walladir tahala anhu. Kau pergi dari satu posisi ke posisi lain itu jawabannya sama. Kau persis pergi dari satu tempat ke tempat berikutnya, ternyata tempat berikutnya adalah tempat yang awal. Kenapa? Sama-sama makhluk
Sama-sama apa? Bojo aki prangat-prangut golek hiburan anak, dikekepi anak lah nangis padha iki mumet. Nah, gitu kahimarir roha, seperti keledai yang bingung. Terus idealnya bagaimana? Walakinil hal minal akwan ilal mukawwin. Tapi kau pergilah dari satu kondisi, dari satu pekerjaan, dari satu keputusan, dari satu posisi, dari satu alam menuju pencipta alam, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh misalkan dulu ya, Nabi Musa alaihissalam ini pernah saya contohkan. Nabi Musa itu pernah sakit perut. Ini sudah berulang kali saya contohkan, tapi paling gampang ini. Nabi Musa pernah sakit perut. Terus kemudian mohon kepada Allah. Fa wahallahu ilaih. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Ini tertulis dalam kitab Tafsir Ar-Razi. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengambil satu tanaman tertentu di daerah tertentu untuk dijadikan obat. Datang ke sana terus kemudian diramu dan sembuh. Nah, begitu dan sembuh, wa ba'da sanataini, kurang lebih setelah 2 tahun beliau memiliki sakit yang sama. Begitu memiliki sakit yang sama dia langsung nah itu tanamannya di sana, rumputnya rumput itu. Datang ke sana, ternyata diramu, diminum, tidak sembuh. Ya karena Nabi Musa ini ceritanya kalimullah, makhluk Allah dari golongan Nabi yang bisa sering interaksi dengan Allah. Kalimullah, orang yang bisa mukallamah, berdialog dengan siapa? Allah. Dan Nabi Musa memang ya manja-manja gimana gitu sama Allah. Jadi kalau ada orang yang berdoa dengan versi manja-manjaan dengan Allah, itu jalurnya Nabi Musa. Nah, singkat cerita, kemudian Nabi Musa heran, ya Allah, kok tidak sembuh tuh gimana ya Allah? Allah menjawab, kasusnya berbeda saya. Di kasus pertama, engkau ini ya datang dariku atas petunjukku menuju padang rumput. Di kasus yang kedua, kau datang dari dirimu sendiri, inisiatifmu sendiri menuju padang rumput. Padahal yang menyembuhkan siapa? Jawabannya jelas, Allah Subhanahu. Padahal proses kita dong pas ndonga, masya Allah, tenanan. Begitu pas ndonga, terus kemudian sekian hari kemudian ketemu teman lama. Akhirnya alhamdulillah bisa nulungi. Besok lagi pas memiliki kasus yang sama, menggon Gusti Allah dhisik atau langsung menuju orang tadi? Langsung menuju orang tadi. Ini namanya kahimarir roha. Ini kalau dilanjutkan muter aja antar makhluk seperti keledai yang apa tadi? Bingung. Idealnya bagaimana? Disebutkan dalam surah An-Najm ayat 42, wa anna ila rabbikal muntaha. Datanglah kepada Allah al-muntaha, itu puncak. Kenapa? Puncak. Nah, sehingga hal yang paling simpel sekarang kita ini adalah memiliki satu kebiasaan. Kebiasaan itu adalah asik dengan Allah. Asik dengan Allah. Karena kadang-kadang kita ini nek wis ngrayu, misalkan ngrayu siapa gitu, ngrayu tenanan-tenanan, jebule malah sing dirayu mengecewakan. Dan demikian seterusnya. Oleh karena itu di Kalam Hikam kali ini kita itu disuruh pergi bukan dari satu makhluk ke makhluk berikutnya, tapi dari makhluk menuju Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kasus-kasus besar maupun kasus-kasus kecil. Ya, kita punya perangkat-perangkat tertentu, misalkan sholat istikharah. Jadi jangan dari satu kebingungan ke kebingungan berikutnya. Ditimbang-timbang sendiri, nanti direvisi sendiri lagi. Nah kan sering seperti itu. Ketok iki wis mantep, sesuk ketok aku salah. Ngono terus. Kahimarir roha, seperti keledai yang bingung. Idealnya dari satu makhluk menuju Sang Khalik.
Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini ilmu basic ini ilmu basic. Nanti kita akan lanjutkan di pengembangan. Lah, saya akan lanjutkan sedikit lagi. Setelah itu mungkin diperbanyak diskusi saja ya. Lah, yang terpenting dari yang seperti ini itu ada satu upaya di mana diri kita ini penting sekali untuk kecewa atau dikecewakan oleh makhluk. Kenapa? Karena kenyataannya kalau kita tidak dibikin kecewa oleh makhluk, kita tidak memiliki kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih ngoten. Dagang hasil terus lama-lama lalai. Ya. Melakukan sesuatu beres terus lama-lama lalai. Untung kita ini dibikin kecewa oleh makhluk. Sebenarnya yang mengecewakan itu bukan orang tersebut. Kita ini lagi diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh sing paling gampang. Sing lanang ngomong karo sing istri ngene. Sing istri yo jawab ngene. Mas, kowe ki angel. Kowe ku sing angel. Begitu pisah kan pas salat, ya Allah, bojoku lho. Sing sijine ya Allah, bojoku. Saya tanya sebenarnya sukses atau gagal ini? Sukses. Sukses sama-sama menjadi perangkat dekat dengan Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kurang lebih seperti itu. Lah kita memiliki perangkat-perangkat di dalam Islam itu ada, misalkan kalau pas bingung salat istikharah. Salat istikharah itu harus disertai merasa bodoh. Kalau salat istikharah kok sudah ada sok taunya, biasanya kurang berhasil. Ya Allah, napa ya Allah, sing niki napa sing niki ya Allah. Nek cara kula sih sing niki ya Allah. Dadi namanya tidak sopan. Tidak sopan. Salat istikharah itu harus disertai merasa bodoh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Hanya engkau yang tahu, al hakim, dan hanya engkau yang bijaksana. Lalu kemudian kita sadari bahwa diri kita ini sering sekali salah membaca diri. Sebab yang paling tahu terhadap diri kita melebihi diri kita sendiri yang menciptakan kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Contohnya kemarin lah, yang paling gampang, sekitar 2019. Orang kan punya program macam-macam. Ada perusahaan bikin program sing model demikian. Ada perorangan bikin model demikian. Sesuk tahun ini ya kudu iso ngene. Sesuk iso ngene. Sesuk iso dan sebagainya. Begitu dek 2020 blek kabeh. Iya ya. Ternyata menungso dhewe ya. Ya alhamdulillah kalau sadar seperti itu. Lah nek ndak sadar, Masya Allah, kahimarir roh. Ada orang yang cukup dengan kesandung sudah eling. Ada orang yang sampai kena misalkan gempa bumi dan sebagainya ya masih belum eling. Semoga kita yang kelili pentok wis eling Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, saya kasih contoh lagi di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man inqata'a ila Allah kafahu Allah kullu mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa orang putus asa dari selain Allah. Napa? Putus asa. Jadi memang perlu putus asa. Anakku wis monggo lah. Tak kandhani angel aku ora iso. Ah itu perlu itu. Itu perlu. Ada seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Ulama besar. Beliau alim luar biasa. Cuman basicnya kurang bagus. Pas masih kecil adalah seorang perampok. Seorang apa? Tapi kan wis dadi ulama besar, muridnya banyak ketika beliau sepuh. Luar biasa. Muridnya banyak. Lah terus duwe anak. Barang metu anake beling. Metu anake napa? Beling, kan dia curhat ke sana kemari ke guru-gurunya. Jawaban guru padha kowe piye. Dan itu sampai sedemikian rupa beliau Fudail bin Iyad itu dari golongan tabi'in. Sampai padahal beliau Quran hadisnya luar biasa, dimintai doa ke sana kemari. Ada orang datang, "Ya Fudail,
Kami mohon doa, ditungoni mandi, terus pas ndonga dhewe, anakku dhewe ora mandi kok. Insyaallah. Sampai akhirnya beliau menggubah satu syair yang menjadi doa, ya. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, ya. Sesungguhnya la ukhalitu libni, tidak bisa menguasai anakku. Fa'alim, maka ya Allah ajarkan, ya, ajarkan atau ya pokoknya didik putraku oleh engkau. Baru setelah itu clear. Berarti kan kita sudah kecewa dulu baru eling karo Gusti sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, sebenarnya kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Maning qata'a, siapa orang yang dia putus asa dari selain Allah, maka justru Allah lah yang akan menjadi urusannya. Allah lah yang akan menghandle urusannya. Tapi siapa yang masih memiliki harapan kepada si A, si B dan sebagainya dengan sepenuhnya harapan, ya kahimarir roha, seperti keledai yang bingung. Kalau dulu pas masih muda barangkali kita masih lah, tapi kalau semakin kesini itu kan masuk yos meh duwe putu atau sudah punya cucu kok ijek gampang nesu kan lagu kudune kan begitu kita dipancing nesu oleh anak atau cucu dan sebagainya, hari ini yang disebut asma Allah, ya Allah anakku, ya Allah, ya Allah putuku, ya Allah. Maka bahasane Mbah Maimun Zubair itu wong soleh kuwi wong nek didik anak, keluarga, anak bojo dan sebagainya itu ketika tidak tepat dia cukup membutuhkan air mata saja di hadapan Allah. Wis beres. Nek kita membutuhkan bukan air mata, air liur, nerocos sering ngomongin. Air liur. Karo ngamuk dan sebagainya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi begitu ya. Jadi idealnya memang kita ini harus kecewa dengan siapapun. Kecewa dalam arti ya tetap baik, tapi di dalam hati itu terus kemudian memang aku, dia dan siapapun yang selain Allah itu terbatas. Terbatas. Tak dapat diandalkan. Kalau toh memang punya karyawan ya dohirnya saja. Nah, selebihnya keputusan rezeki, keputusan segala sesuatu terjadi harus dikembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian? Ini Pak. Dalam surah Al-Hijr ayat 21. Wa inna min syai'in illa 'indana khazainuh. Dan sesungguhnya dari segala sesuatu tidak ada kecuali telah disediakan solusinya oleh Allah. Berarti kalau solusinya itu ada di sisi Allah, lalu kemudian kita berharap kepada si A, si B, si C dan sebagainya, jawabannya pasti zong. Gimana? Jawabannya pasti zong. Maka tidak ada keluarga yang tidak pernah geger. Dan geger itu penting, minimal dua-duanya akan menyebut asma. Nek wis tahu ngaji ya. Nek orang tahu ngaji pada saat geger keduanya bagaimana? Nyari sendiri-sendiri. Malah repot. Nauzubillahi min dzalik. Sing lanang mumet golek karaokean. Sing wedok mumet golek curhatan. Wah, lek curhat macam-macam meneh. Dadi sak skripsi. Kalau belum kenal sama Gusti, belum kenal sama Gusti. Bahkan kalau sudah kenal sama Gusti Allah loh, insya Allah sekeco nanti. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Rahman. Ya guyonane terus walaupun siji karepe apa, sing siji karepe apa, tapi sama-sama ke Allah. Dan tidak ada doa yang tidak diperkenankan oleh Allah. Pasti dikabulkan. Hanya rupa dan bentuk pengkabulannya kita telah belajar kemarin. Betul kan? Allah mengabulkan di waktu yang Allah kehendaki berupa
hal yang Allah kehendaki, bukan sesuai selera, tapi yang pasti dikabulkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gitu, masya Allah. Nah, ada beberapa contoh lagi terkait hal ini, beberapa kisah. Namun saya akan ulang dikit lagi. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha. Jangan engkau bingung dari satu posisi ke posisi berikutnya, tapi bingunglah dari satu posisi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk urusan besar maupun urusan kecil. Hatta itu Imam Hanafi pernah kedatangan, ya, pernah kedatangan. Seseorang membawa, kalau zaman sekarang mungkin buah mirip-mirip semangka kali ya, buat mirip-mirip. Itu beliau dilihat itu semangka, dilihat ke sana kemari sambil mikir, nek semangka itu corong belahnya itu wis ana contone burung ya saka Kanjeng Nabi ya. Iki. Sampai segitunya itu. Terus kemudian pendekatan fikihnya apa sambil didelok gitu. Itu Imam Hanafi. Terakhir udahlah, saya harus tentukan bagaimana cara membelah dengan cara minimal berdoa. Ada yang mengatakan beliau sholat istikharah dulu. Wih, buka semangka. Maksudnya untuk menuju pada makanan bernama semangka, yakni makhluk, beliau naik dulu ke atas. Baru makhluk itu setelah dari atas ke makhluk. Maka apapun kita mendekat kepada apapun dari makhluk-makhluk Allah, kalau sudah ke Allah dulu, la ta'khudhu sinatu wala naum, Allah tidak pernah alpa, ya. Jawabannya pasti apa yang terjadi? La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, tidak akan membahayai. Sallallahu alaihi Muhammad. Gitu. Ya kalau kita nek, saya khawatir nanti ibu-ibu kesolihahan. Main mall, milih kelambi sit, aku bingung, tak sholat istikharah dhisik. Saja aneh. Ya ndak sampai segitunya. Kita cukup berdoa juga boleh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan kepada kami kasih sayang Engkau. Wa hayyi lana min amrina rasyada, berikan kepada kami atau sediakan untuk kami petunjuk, kudu milih kelambi sing ndi. Sampai segitunya. Saya rasa sih ibu-ibu sudah sampai situlah. Kudu milih sing ndi. Biasanya nek karo bojone yang golek sing larang. Wes pokoknya seperti itu. Nah, tema kita kali ini lebih dekat pada saat kita bingungan atau bingungan. Bingung itu nek diterus-teruske bisa menjadi cemas. Nggih mboten? Cemas itu kalau dilanjutkan gitu, diterus-terus bisa stres. Stres itu kalau dilanjutkan bisa tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dirinya ingin ngurus dirinya. Padahal ada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh ya, ngerti isi ini kan lagi musim ya, musim innalillahi. Mungkin tentu. Itu kalau di HP itu dikit-dikit apa? Innalillahi. Nek ndak innalillahi turut bila, nek ndak turut bila sungkawan nderek bila, terus apa lagi? Terus macam-macam gitu. Lah kenyataannya pilek mati, mumet mati. Sing sidik-sidik tok matinan kok. Sesek sidik mati. Ini banyak orang yang akhirnya itu cemas, ndak bisa tidur, khawatir. Loh betul enggak? Padahal semuanya sudah ada jadwalnya. Semuanya sudah dalam kuasa sinten Allah. Bagi orang yang semeleh, janjane nggih, yes, semeleh. Sing ndak semeleh gitu ya, dikit innalillahi. Kuwi meneh tangga cedak. Ojo-ojo Israil jek cedak darah kene.
macam-macam. Nah, itu jadinya cemas. Oleh karena itu hari ini kita dapat satu petunjuk dikala bingung, jangan sampai kita dari satu posisi makhluk ke makhluk berikutnya. Pokoknya selain Khalik itu pasti makhluk. Selain Khalik pasti makhluk. Sehingga apapun itu coba katakan ya Allah dulu. Coba katakan ya Allah. Sebenarnya setiap diri kita punya fitrah itu. Hanya mungkin fitrah itu terus kemudian ketutup oleh banyak hal. Lafaz Allah itu kalau diambil hamzahnya menjadi lillahi. Nah, lillahi karena Allah. Nah, diambil lagi lamnya menjadi lahu. Untuk atau kepada Allah. Diambil lamnya lagi menjadi hu, dia Allah. Semuanya hilangkan, tinggal sisa hamzah. Itu setiap diri kita itu tiap kali susah, kecewa dan sebagainya, hatta walaupun itu orang ateis sekalipun, kalau misalnya kakinya kegencet apa gitu langsung akan bilang artinya setiap orang punya penyebutan kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu. Fitrah itu ada. Wong sering kita lalaikan. Sebenarnya diri kita sudah ada, tiap kali ada apa-apa langsung Allah. Maka apa-apa yang membuat kita sakit dan kecewa itu sejatinya kalau di kitab hikam itu disebutkan wa fil haqiqi khairun, dan secara hakikat semua itu baik. Kenapa? Karena menuju pada niat awal kita diciptakan. Apa niat awal kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kembali jadi ibadah. Berarti pas. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini monggo kalau mulai mau ada yang didiskusikan, kata kuncinya adalah itu tadi, bahwa kita jangan bingungan dari satu posisi ke posisi berikutnya, tapi langsung saja dari satu posisi menuju Allah. Nanti biarkan Allah yang menunjukkan kita mau kemana, kurang lebih begitu. Ya, setiap kita punya kasus-kasus berbeda. Mulai dari bingung mondok anak ki apike kapake yo. Nah, jangan pernah putuskan sendiri. Bojoku ki carane ngandani piye ya. Jangan pernah putuskan sendiri. Karena kadang-kadang kita sudah kadung merangkai kata-kata sing wis pol sak jose, ternyata bojomu ngomong, "Leh, rep." Areng ngerangkai kata rong dino kok. Demikian pula kita sudah merangkai teknik macam-macam untuk nasihati anak. Ternyata anak lencat lunga ngono tok. Wis tak diprogram tenanan-tenanan kok. Maka jangan sampai kita memutuskan sesuatu tanpa kembali dulu kepada Allah. Jangan sampai persis seperti keledai yang apa tadi? Bingung. Dia berharap itu ada makanan, muter didatang. Lho iki sing mau padha ya. Muter maneh, datang lagi. Lho padha sing mau. Sepanjang itu masih makhluk, jawabannya sama. Sama-sama tidak ada yang sempurna. Sama-sama mengecewakan. Sama-sama tidak ada yang benar-benar sempurna, tidak ada. Oleh karena itu yang sempurna hanya siapa? Allah. Tapi kita tetap berinteraksi dengan manusia, orang terus kemudian jadi semua manusia itu tenang kata sih. Ya tetap interaksi dengan manusia. Ini urusannya hati. Jadi lisan, fisik, zahir kita tetap interaksi dengan manusia, tapi hati kita punya harapan kepada Allah. Ya awan ya tetap ketemu sama penjual. Siang tetap ketemu sama penjual. Tapi hati ini tidak mengharap dari uang dari penjual, tidak mengharap rezeki dari penjual. Buktinya apa? Begitu dia nggak jadi beli, ya wis lah. Memang Gusti Allah ngeresake. Saya ngelihat kayaknya jenengan sudah sampai situ, Bos. Amin Allahumma. Jadi cara dia, mohon maaf Pak, nggak jadi nih, cancel, nggak apa-apa ya Pak. Oh, nggak apa-apa. Ketoke mau ngriku jenengan.
Alhamdulillah. Jangan rezeki ini gitu aja. Insyaallah. Karena yang ngasih rezeki siapa? Allah. Alhamdulillah. Monggo silakan kalau mau didiskusikan. Ya, nek ndak sambil saya baca dikit-dikit lagi. Warrahil ilmu kawin yakunu bi thalathati umurin. Cara berlari hati kita menuju Allah itu ada tiga macam. Yang pertama, qasru himmatik alaihi. Saya langsung artikan saja. Cara paling pendek, yakni monggo jenengan memiliki rasa tersendiri, pokoknya masing-masing lah. Ada semacam di dalam hati itu hentakan. Pendek sih waktunya, tapi mancep banget lagi ngomong ya Allah. Itu jenengan rasakan sendiri-sendiri. Nah, biasanya hal itu ngeresepnya itu bergantung skala masalah yang terjadi. Nek orang awam. Tapi kalau para wali, dia tidak bergantung apapun. Memang sudah asik dengan Allah. Nah, ya nek paling-paling dipret yang ya Allah. Tapi nek begitu sampai ditipu 20 juta, ya Allah, ya Allah, gitu lah. Oke. Lah, saya sudah bilang dari tahun. Coba, siapa orang yang dia putus harapan dengan makhluk, nanti Allah yang ngurusi. Tapi kalau dia masih terus berharap kepada makhluk, Allah berkata, ya silakan ke sana. Aneh foto. Maka idealnya kita putus harapan dengan makhluk. Cuman ini aja di rumah oke cah SMA, kok nek cah SMA itu kita harus putus. Wah, malah pahamannya sing aneh-aneh niku. Maksudnya adalah kita itu tidak berharap segala sesuatu terjadi mendapatkan berkeputusan kecuali dari siapa? Itu nomor pertama. Oh, J. Nah, tak sekalian tiga, siapkan yang lain juga siapkan. Ar-raj'i ilaihi bi iqamatil huquq. Yang nomor dua ini lebih kembalinya kepada Allah atau perginya menuju Allah. Ini dengan mendirikan satu ibadah-ibadah tertentu. Ya, ibadah-ibadah tertentu. Ya misalkan terus sholat kau niku. Sholat. Kalau yang tadi Rabbana hablana atau Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata ain gitu. Kalau yang pertama pokoknya minimal ada nyebut asma Allah. Yang nomor dua ini sami bi iqamatil hukum. Dia melakukan ya apa sholat atau sodako atau apa labar kui terus inspirasi yang masuk seperti apalah itu. Nah, lebih seperti itu. Ojo pas ngising golek inspirasinya. Kenapa? Karena itu dekat dengan jin kan, kamar mandi kan. Malah kadang-kadang ono sing sengaja uset golek inspirasi, udut dhisik karo ngising. Wah. Loh, betul ada enggak seperti itu? Ada orangnya hadir. Dapat inspirasi. Imam Ghazali yang paling detail membahas kayak gini. Imam Ghazali itu membahas al-khawatir namanya. Khawatir itu khotoron ini. Itu adalah bisikan hati ya, bisikan hati. Ada khawatir minasyaitan, ada khawatir minallah. Kalau minasyaitan ya, ada beberapa tanda. Besok kita bahas agak panjang kalau versinya Imam Ghazali. Simpelnya begini. Ada yang namanya ilham. Nah, ilham itu bisikan hati ya, yang berawal ilqaul khair fi qalbil mu'min. Allah Subhanahu wa taala menancapkan satu inspirasi ke dalam hati seorang yang beriman. Fahuwal ilham. Maka itu namanya ilham. Pengantar yang ngantar namanya mulhim.
Siapa mulhim? Malaikat yang ngantar ilham namanya mulhim. Nah, kapan kita dapat ilham? Kapan kita kemudian yang penting aja ngaku saya mendapatkan wahyu. Bahaya nek ngono. Pol kita ilham. Jangan sampai apa? Wahyu mana? Ini Quran medun mana? Gua aku. Waktu ngaji kam terus sering menyendiri balik-balik. Aku telisik selimuti bu kata aku untuk wahyu aneh-aneh. Ini paling ku ilham. Ilham. Terus kemudian khawatir minasyaiton, itu bisikan-bisikan setan. Nah, bisikan-bisikan setan. Ya, bagaimana menghadirkannya itu salah satunya yang sedang saya sampaikan ini. Kemudian yang nomor 3, ats-tsalitsu dawamul laja ilaihi wal isti'anah bi wa tawakkal alaihi wal istislam ila akhirih. Yang nomor 3 ini adalah dawam. Dawam itu apa? Lanjut, terus menerus. Nah, ini yang paling bagus. Terus menerus. Jadi koyo-koyo urip ki wis ngerayu Gusti Allah terus. Nah, satu ketika nanti ngerasa nikmat apa? Asli rasa nikmat. Ketika kita ini wis nggawe api karo wong ternyata gampang dikecewakan, maka ya tetap nggawe api. Hanya nggawe api yang kemarin itu dalam rangka biar dibalas api sama makhluk. Kalau hari ini biar dibalas api sama Gusti. Jadi kayaknya ngerayu istri Pak, tapi sebenarnya ngerayu Gusti Allah. Kayaknya ngerayu anak Pak, tapi sebenarnya ngerayu Gusti Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan bisa membedakan dengan perkataan yang majazi seperti ini. Insya Allah saya nanti. Amin Allahumma amin. Dah itu ada 3. Simpel, yang agak panjang ada laku sedikit, ada yang terus menerus. Yang paling baik yang terus menerus. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan kisahkan beberapa kisah. Orang yang terus menerus itu nanti akan spontan Pak, cepat biasanya spontan. Kalau terus menerus, contoh ada seorang syekh, beliau itu setiap harinya adalah menjual madu. Beliau membeli madu dari gunung-gunung, dari pegunungan-pegunungan, kemudian dijual lagi di kota. Setiap harinya beliau ngajar, terus kemudian ngimami, ngajar, tapi tetap memiliki jualan madu, begitu kurang lebih. Nah, satu ketika sore beliau ini belanja dari petani-petani di daerah-daerah, terkumpullah madu yang banyak. Nah, pagi-pagi dilalah harga madu, regulasi madu itu 7 kali lipat, bahkan 9 kali lipat. Iki nek cara dhewe kan alhamdulillah banget loh. Ana pengumuman ternyata dadi larang. Lah, petani-petani dari daerah-daerah itu datang kepada Syekh tadi. Datangnya bagaimana? Ya Syekh, kemarin engkau membeli dari tempat kami itu kan harganya masih harga kemarin. Ternyata sekarang ini sudah berubah menjadi 7 kali lipat, 9 kali lipat. Engkau pahamlah, engkau kan orang soleh. Nah, beliau ini secara spontan langsung, ini momen yang paling saya tunggu. Kalau dalam bahasa hadis, siapa orang yang memberikan kelonggaran, pengcancelan, ya kan, dalam urusan muamalah, maka Allah akan memberikan kelonggaran, kemudahan pada saat di akhiran. Fatajawazu, kalau dalam bahasa kitab Kasyiful Ghummah itu, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan yang luar biasa. Beliau langsung saatnya. Gini Pak, Bapak masing-masing ya, itu uang ya yang sudah panjenengan terima, silahkan terima, itu menjadi haknya Bapak. Terus kemudian madu-madu ini kalau memang ini harganya lagi mahal dan sebagainya, silahkan bawa, dan boleh jadi jenengan ini kesempatan untuk mendapatkan rezeki banyak. Silahkan bawa semua, saya ikhlas semuanya, dan ini memang posisi yang paling saya tunggu. Insya Allah semoga saya dimudahkan urusan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketoke lho Pak,
jenengan semeh mirip-mirip niku. Selonggar itu loh. Selonggar itu. Ya, kembali lagi ke tema. Intinya begitulah, orang kalau sudah terbiasa tes Allah, ndak tengok kanan kiri dulu, ndak tengok. Habis dikecewakan anak, ndak langsung ke istri, ke Allah dulu, ya Allah, anakku kok. Habis dikecewakan istri, ya Allah, ndak langsung golek hiburan HP. Kan biasanya kita nek wis lebar geger apa semua nyekel HP nggo ke hiburan. Langsung tak, dan saya ngelihat nek jenengan ora langsung nyekel HP, nyekel tasbih. Gitu. Intinya kita harus memiliki pelarian. Yang pelarian itu secara cepat kita langsung pergi kepada Allah. Jangan sampai memiliki alternatif makhluk. Karena jawabannya makhluk A mengecewakan, menuju makhluk B sama-sama apa? Mengecewakan. Dah, yang dapat saya sampaikan, silahkan kalau mau ada yang didiskusikan. Tadi